Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Ada satu lagi sosok pejuang dari sayap kiri. Beliau adalah Alimin bin Prawirodirjo yang merupakan rekan Tan Malaka. Sebagai pejuang dan bergelar pahlawan nasional, nama Alimin sangat jarang terdengar. Hal itu sama seperti Tan Malaka, namanya tidak ada dalam kurikulum pelajaran sejarah. Kiprahnya dalam pergerakan nasional tidak bisa kita ragukan. Alimin adalah termasuk golongan langka dari begitu banyak tokoh pergerakan nasional terpelajar. Mari kita mengenal sedikit tentang sosok Alimin. Sebelum lanjut, tolong sahabat subscribe dulu ya. Alimin lahir di Solo pada tahun 1889 dan berasal dari keluarga miskin. Karena sikapnya yang suka berbagi, Alimin dijadikan anak angkat oleh Gaj Hazelu, seorang Belanda yang menjabat sebagai penasihat urusan pribumi. Berkat Hazelu, Alimin bisa mengenyam pendidikan di sekolah Eropa di Betawi. Hazelu punya harapan besar, Alimin kelak bisa bekerja sebagai pegawai pemerintah. Namun demikian, harapan Hazelu tak sesuai, karena Alimin justru menjadi jurnalis. Sejak usia remaja, Alimin sudah aktif dalam pergerakan nasional. Awalnya, dia berkiprah menjadi wartawan dengan bergabung di Jawa Muda, dan ikut aktif dalam pergerakan bersama Budi Utomo. Dengan ulet, Alimin juga menjadi editor di jurnal Majapahit di Batavia. Karena kiprahnya semakin memuncak, Alimin pun lantas terlibat dengan berbagai organisasi ketika itu. Salah satunya Sarekat Islam yang dipimpin oleh Cokro Aminoto. Setelah berkegiatan bersama Cokro Aminoto, Alimin bersama Dokter Muda Cipto Mangunkusumo bergabung dengan salah satu organisasi Insulinde, organisasi politik zaman Hindia Belanda. Setelah bergabung dengan berbagai organisasi, lantas Alimin pun ikut dalam kegiatan organisasi berhaluan komunis pertama di Indonesia bernama Indische Sociaal Democratische Vereniging, ISDV. Bahkan, ia sempat menjadi pimpinan ISDV wilayah Jakarta sejak 1918. Sekitar tahun 1920-an, Alimin pun dipercaya menjadi pemimpin ISDV di Batavia. Setelah mengikuti berbagai kegiatan, pada awal 1926 sebagai pimpinan ISDV, Alimin pergi ke Singapura untuk berunding dengan Tan Malaka, anggota ISDV yang lain. Keduanya bertemu dalam rangka menyiapkan gerakan besar. Tapi, sebelum Alimin kembali ke Indonesia, pemberontakan sudah meletus pada tanggal 12 November tahun 1926. Setelah pemberontakan 1926, Alimin berkelana dari satu negara ke negara lain, ikut jejak Tan Malaka. Mereka berhasil lolos dari kejaran pemerintah kolonial. Di Moskow, Alimin pun bergabung dengan organisasi komunis revolusioner internasional atau Komintern. Alimin tinggal cukup lama di sana. Ia baru kembali ke Indonesia pada 1946, setahun setelah Republik Indonesia diproklamasikan. Dia pun kembali bergabung dengan organisasi komunis sebagai senior. Namun, ketika DN Aidit mendirikan kembali PKI secara legal pada awal 1950-an, Alimin tidak lagi menjadi tokoh komunis. Alimin memilih menikah dengan Hajah Maria. Mereka pun lantas menjauhi hiruk pikuk dan dikaruniai dua putra, yaitu Cipto dan Lilo. Alimin tinggal di Jakarta sampai wafatnya pada 1964. Saat Alimin meninggal tahun 1964, Soekarno yang kala itu menjabat sebagai Presiden RI memberikan penghargaan gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden nomor
163 pada tanggal 26 Juni tahun 1964. Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Begitulah sejarah singkat tentang seorang Alimin. Meski namanya tidak begitu dikenal sebagai pahlawan nasional, namun kita sebagai generasi muda wajib menghargai jasa perjuangannya. Seperti kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat jasa para pahlawan. Salam roda sejarah.